mengistirahatkan bumi selama 1 hari penuh, denyut kehidupan di Pulau Bali kembali normal. Masyarakat kembali larut pada kesibukan masing-masing. Beragam aktivitas manusia kembali mencemari bumi dengan aneka polusi. Saya menemui kembali tim peneliti dari BMKG untuk mengetahui hasil penelitian tentang pengaruh aktivitas manusia pada saat Hari Suci Nyepi terhadap gas rumah kaca dan kualitas udara. Setelah melakukan penelitian 7 hari sebelum Hari Raya Nyepi sama setelah Hari Raya Nyepi itu gimana Pak untuk hasilnya? Ini bisa terlihat di grafik sini yang kemarin terlihat online. Ini adalah yang terlihat jelas adalah grafik CO2 yang ini, yang merupakan salah satu komponen utama dari gas rumah kaca atau GRK. Nah, terlihat pada saat Hari Raya Nyepi itu 21 Maret, nah di sini itu terlihat penurunan konsentrasi CO2. Jadi terlihat di sini dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya dan sesudahnya, bahwa si partikulat debu dan lain juga ikut berkurang. Kenapa? Karena ya secara sederhana kita bisa lihat bahwa pada saat Nyepi gas kendaraan bermotor yang dari knalpot atau dari misalnya industri aktivitas manusia itu kan relatif sangat menjadi nol. Hasil pengukuran menunjukkan Hari Raya Nyepi mampu menurunkan konsentrasi polutan debu dan gas secara signifikan. Di daerah perkotaan, penurunan polutan mencapai 60%, sedangkan di desa 30%. Bahkan ada yang daerah turun mencapai 80%. Sebagai contoh, konsentrasi gas CO2 atau karbon dioksida terjadi penurunan 36% di Denpasar yang biasanya pada saat normal 520 ppm pada siang hari. Temperatur udara juga terukur mengalami penurunan 1 hingga 2 derajat Celcius. Misalnya di Pasar Badung, suhu pada siang hari 33 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius saat Nyepi. Pasangan moralnya adalah dengan Hari Raya Nyepi bisa mengurangi gas rumah kaca, salah satu yang isu terpenting di perubahan iklim itu. Secara kesehatan, membantu meningkatkan kualitas udara dan kualitas atmosfer yang kita hirup. Nyepi tidak hanya bermakna sepi dalam 1 hari, tapi ternyata memiliki kontribusi langsung terhadap lingkungan. Bukan hanya sekedar ritual dan tradisi semata, namun bisa dibuktikan dengan pengujian secara ilmiah. Bisa dibayangkan kalau hal ini tidak hanya diterapkan di Bali, namun dapat diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia atau bahkan di dunia, mungkin dapat memberikan jawaban terkait isu global warming yang saat ini sedang mengancam umat manusia. Rangkaian Nyepi ternyata belum berakhir. 1 hari pasca Nyepi, di Kabupaten Karangasem terdapat sebuah tradisi yang cukup ekstrim, yaitu tradisi terteran. Dalam tradisi ini, warga akan terlibat perang saling melempar api. Ya, jadi sekarang posisinya kita lagi ada di Desa Jasri, itu di daerah Karangasem. Itu memang biasanya setelah Nyepi itu akan ada hiburan. Bentar lagi mau mulai, itu udah mulai banyak yang ngebakar danyunya nih buat alat-alat nanti perang. Para peserta menggunakan peralatan perang berupa obor dari daun kelapa kering yang disebut prakpak atau danyu. Ini sore ini mau diadain acara apa sih Pak? Ini namanya terteran. Dalam upacara penyepian kemarin, yang namanya Kesange, kami di Desa Jasri ini bercaru kepada bekale-bekale yang kiranya akan mengganggu kampung kami. Oh, jadi ini sebenarnya simbol untuk mengusir roh jahat ya Pak ya? Iya betul. Jadi ketika kami melakukan upacara pecaruan yang dilakukan di pantai, nah di sana setelah kembalinya itu, supaya tidak diikuti oleh roh jahat, maka dilempari dengan api. Ya, ini jangan membahayakan, cuman ya penuh hati-hatian.
Begitu pecalang selaku wasit membunyikan peluit, perang api pun pecah. Meski bermain api, para peserta ter-teran sama sekali tidak memakai pelindung untuk keamanan. Nah, aduh. Ini jadi perang ter-terannya udah dimulai. Ya, dalam satu perang itu ada 5 babak. Bisa dilihat dari ujung ke ujung itu ada pecalang yang buat ngatur jalannya pertandingan. Tapi ini yang lebih edannya lagi, antara peserta sama penonton itu nggak ada jarak sama sekali. Jadi bisa kemungkinan itu danyunya atau daun kelapa yang kering yang ada apinya itu bisa nyasar ke sini. Dua kubu yang akan saling serang berasal dari warga desa di bagian utara dengan warga bagian selatan. Kedua kelompok hanya dipisahkan tali pembatas. Ini pengantar-antaranya udah dimulai, ini gila, parah banget. Jadi danyunya yang ada apinya tuh keliweran di atas, dilempar-lempar. Aduh. Setiap babak berlangsung selama 1 menit. Ketika wasit meniup peluit tanda babak berakhir, para peserta berhenti saling lempar. Ini alat yang dipakai buat perang ter-teran. Nah ini saya pikir itu cuman kayak daun-daun kering kelapa yang cuman dikumpulin, ternyata ini ada pemberatnya. Ini saya nggak ngebayangin kalau misalnya orang yang ketimpuk ginian, itu luar biasa banget ya pasti sakitnya. Ini sebentar lagi kayaknya mau dimulai babak selanjutnya. Ini pegang beneran? Ya sana, ayo. Bapak, ini serius beneran. Ini beneran banget, ini gak mau buat ikutan. Aduh, ini saya gak berani. Maju. Beberapa peserta mengalami luka akibat terkena lemparan api. Namun mereka seolah tidak merasakan sakit. Meski sempat saling serang dan terpancing emosi, para peserta bersikap sportif. Sesuai dengan tujuan tradisi ini, mereka larut dalam sukacita telah mengusir unsur-unsur negatif dari kampungnya. Melalui seluruh rangkaian Hari Suci Nyepi, umat Hindu Bali telah menyucikan kembali mikrokosmos dan makrokosmos atau manusia dan alam semesta. Bali dalam diamnya sehari telah memberi sumbangsih nyata pada dunia, sebuah inspirasi untuk menyelamatkan bumi.